Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam sergap investigasi 2 pelaku jambret ponsel milik pelajar di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat diamuk massa. Kesal pada ulah aksi jambret, sepeda motor pelaku dibakar oleh warga. Massa melampiaskan kemarahan kepada 2 pelaku jambret di Kecamatan Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sepeda motor pelaku dibakar di jalan. Sementara kedua pelaku Rian 19 tahun dan Rizky Danuarta 20 tahun dihakimi massa hingga babak belur. Meredam kemarahan massa, pelaku dievakuasi ke mobil patroli polisi. Sebelumnya para pelaku tertangkap basah massa saat menjambret ponsel milik seorang pelajar. Pelaku sempat menyerang korban dengan ketapel karena korban berupaya mengejar pelaku. Tendangan pelaku mengakibatkan korban masuk ke parit. Tak menyerah, korban mengejar dan menabrak sepeda motor pelaku hingga pelaku terjatuh. Teriakan korban terdengar hingga mengundang perhatian massa. HP-nya korban diambil sehingga korban melakukan pengejaran terhadap para pelaku sambil berteriak minta tolong dan berteriak maling. Walaupun pelaku sempat menggunakan ketapel menembak ke arah korban, namun kedua pelaku berhasil menendang korban hingga terjatuh ke parit. Dua pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah rumah milik seorang jurnalis di Karo, Sumatera Utara ludes terbakar. Akibatnya 4 orang yang tengah berada di dalam rumah tewas dan polisi masih menyelidiki apa penyebab pasti kebakaran. Jenazah satu keluarga dievakuasi dari bangunan yang terbakar di Jalan Numban Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Satu persatu korban dibawa dengan kantung jenazah. Kebakaran melahap sebuah warung kelontong yang juga menjadi tempat tinggal. Korban seorang jurnalis yang bertugas di wilayah Tanah Karo tewas bersama istri, anak, dan cucunya. Keempat korban sedang tidur saat kebakaran terjadi. Peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Nambung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Karo, terhadap satu unit warung kelontong yang dijadikan tempat tinggal. Belum diketahui penyebab kebakaran, keempat jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Mahasiswi Fakultas Hukum dan kekasihnya di Makassar, Sulawesi Selatan yang membunuh nenek angkatnya menjalani rekonstruksi. Tersangka sempat diamuk warga usai menjalani adegan pembunuhan yang dilakukannya. Ibu-ibu warga Jalan Todopuli 18 Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan melampiaskan kekesalannya kepada Vivi, mahasiswa Fakultas Hukum yang membunuh nenek angkatnya. Peristiwa ini terjadi usai Vivi dan pacarnya Asrul menjalani rekonstruksi pembunuhan di rumah korban nenek Tarimah. Sejak gelar perkara dilakukan, warga sudah berkumpul di sekitar rumah korban. Selain mengenal korban Tarimah, warga juga mengenal pelaku yang sering bermain hingga menginap di rumah korban. Sementara itu dalam rekonstruksi terkuak jika korban sempat terbangun dan kaget melihat Asrul masuk ke kamarnya. Kedua pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas lalu mengambil harta bendanya. Pelaku datang pertama, memang sempat ngobrol sama, sempat nanti pada saat jam 2 jam setelahnya baru. Berarti tidak sementara tidur dia masuk pada saat itu? Enggak. Sebelum melakukan reka adegan di rumah korban, kedua pelaku bertemu di salah satu kafe di Jalan Boulevard untuk merencanakan pembunuhan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin melaporkan. Pemirsa, Yatiri dan ibu kandung bocah perempuan di Kediri, Jawa Timur yang makamnya dibongkar ditetapkan sebagai tersangka. Korban dibunuh orang tuanya karena menumpahkan air di kamar.
Aparat Satreskrim Polres Kediri, Jawa Timur menetapkan Mian dan Novita, ayah tiri dan ibu kandung FA, bocah perempuan berusia 3 tahun yang ditemukan sudah terkubur di samping rumahnya sebagai tersangka pembunuhan. Korban dianiaya orang tuanya hanya karena tidak mengaku telah menumpahkan air di kamar. Korban dianiaya dengan tangan kosong oleh kedua tersangka pada bagian wajah dan perut. Polisi menyita tikar, pisau, dan sendok yang digunakan pelaku untuk menggali makam. Hasil penyelidikan bahwa terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban berumur 3 tahun, Mas DN, dengan tersangka atas nama Mian Taskin Muhammad Yahya dan Novita Antaini, suami istri. Motif pelaku melakukan pembunuhan atau penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia itu adalah karena kesal dan jengkel terhadap anak. Kedua pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Sebelumnya polisi membongkar makam FA di samping rumahnya di Desa Tugurejo, Ngasem, Kediri. Pembongkaran dilakukan setelah kakek korban curiga cucunya hanya tinggal nama. Sang kakek Fulan tidak mengetahui perihal kematian cucunya. Orang tua korban juga tidak mengabarkan kematian FA. Dari hasil otopsi ditemukan luka lebam serta pendarahan pada bagian kepala korban. Gua sampai yang 3. Itu tanyanya ke siapa? Tanyanya ke Taskin? Nggih. Nah, nanti niku kula tangga ki ping 3 untuk menjawab. Ini tak terpakon kula kali ini. Mungkin ya Pak nggih sepunten mawon terus terang saniki bisa sedua wa innalillahi wa rajiun. Kula ngoten kula tanggapi malih kula pun lagi sadar niku. Ya saiki lamun makam ngendi le, apa nyang umum apa nyang ndi. Sepunten mawon Pak niki kula nggih kritis. Polisi pun segera memeriksa ayah tiri dan ibu korban. Kedua pelaku beralasan korban langsung dikubur di samping rumah karena panik. Pasalnya korban diketahui sudah tidak sadar. Ada tanda-tanda kekerasan dengan benda tumpul ya di beberapa titik di tubuh dari anak korban ya. Di mana saja? Detail pastinya belum disampaikan ke kami, namun beberapa gambaran ada yang di daerah kepala, ada di daerah badan. Artinya memang penyebab meninggalnya korban dianiaya oleh kedua orang ini? Kesimpulannya penyebab kematian sejauh ini adalah pendarahan di kepala yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Pemicunya apa? Pemicu apa? Pemicu kekerasannya? Motif masih kita dalami Pak. Kalau untuk motif ya, motif detailnya lengkapnya masih kita dalami. Kalau pemicu pada hari H kejadian itu kurang lebih di hari Sabtu malam itu karena ada rasa kesal dari orang tua karena pengakuan dari pelaku ini karena mendengar anaknya atau anak korban berbicara tidak sesuai dengan fakta. Jasad korban kemudian dimakamkan di Nganjuk, Jawa Timur. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Polisi menggerebek apartemen di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemirsa, terkait kasus penyalahgunaan narkotika. 3 pengedar berikut barang bukti sabu dan ganja senilai 1 miliar rupiah disita. Satu unit hunian di apartemen di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur digerebek polisi. Penggerebekan terkait penyalahgunaan narkotika yang melibatkan 3 tersangka. Mereka ada MS 28 tahun, RR 24 tahun, dan AN 31 tahun. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 12 paket ganja kering seberat 2 kg, serta 3 paket sabu seberat 835,87 gram. Serta barang bukti ponsel, sepeda motor, dan timbangan digital. Seluruh barang bukti bernilai 1 miliar rupiah akan diedarkan ke wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Tersangka FS dan AN mendapatkan paket narkotika dari seseorang berinisial FL. Dari tersangka FL yang masih DPO,
tersangka mendapat imbalan Rp1.000.000 per 100 gram. Jumlah barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan memiliki nilai ekonomis sebesar Rp1.017.000.000 dan dalam pengungkapan ini Satgas Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah menyelamatkan 11.500 jiwa. Ketiga tersangka disangkakan Undang-Undang Narkotika dengan hukuman pidana 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi menangkap bandar judi slot jaringan internasional di Ciamis, Jawa Barat. Dari 8 situs judi, keuntungan bandar mencapai Rp356 miliar. TCA bandar judi slot jaringan internasional ditangkap polisi di Ciamis, Jawa Barat. Berperan sebagai agen, tersangka menerima setoran keikutsertaan dari para korban. Modus tersangka membujuk korban membuka rekening bank berikut mobile banking serta kartu ATM. Dari tiap rekening bank, tersangka memberikan iming-iming kompensasi uang Rp2,5 juta kepada korban. Setelah berhasil membuat rekening, tersangka menjadikan rekening baru sebagai rekening tujuan setoran korban judi online. Dari pengumpulan 210 rekening bank dalam 3 tahun, tersangka mengumpulkan uang Rp356 miliar. Tersangka ditangkap saat akan berangkat ke Kamboja untuk menemui istri dan adik iparnya yang bekerja sebagai operator judi slot. Transferan yang masuk ke dalam 5 rekening. Kami masih dalam proses mengecek 216 rekening lainnya. Kami telusuri nanti dana yang masuk, karena ini adalah rekening-rekening yang dibuat oleh tersangka dengan imbalan kepada pemilik rekening tersebut kurang lebih 2,5 juta, termasuk m-bankingnya. Jadi modusnya pada saat membuat rekening di berbagai macam bank, setelah dibuatkan rekening, termasuk didaftarkan m-bankingnya, nomor rekening, kartu ATM, dan HP untuk m-banking langsung diambil oleh tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Website resmi milik SMA Negeri 1 Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, diretas oknum tidak bertanggung jawab. Laman yang awalnya berisi informasi sekolah berubah menjadi tampilan yang mempromosikan judi online. Website resmi milik SMA Negeri 1 Sukabumi, Jawa Barat diretas. Halaman website yang awalnya berisi informasi profil sekolah dan penerimaan peserta didik baru berubah tampilan menjadi promosi judi online bertuliskan slot deposit Rp5.000. Meski begitu, peretasan website SMA Negeri 1 Sukabumi tidak berdampak pada proses PPDB karena yang diretas hanya situs yang berisi terkait informasi sekolah. Berdasarkan data dari tim IT, tidak ada data yang hilang, jadi semua datanya aman. Jadi insya Allah informasi PPDB ataupun hal-hal yang terkait dengan validitas PPDB tidak ada yang berubah, tidak ada yang berpengaruh. Sudah diketahui Pak, siapa yang melakukan? Ya, kalau yang melakukan ini sedang ditelusuri ya. Saat ini website SMA Negeri 1 sudah pulih. Untuk mencegah hal tersebut tidak terulang, pihak sekolah melakukan berbagai upaya peningkatan sistem pengamanan jaringan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Judi online terbukti merusak moral dan menghambat pembangunan. Seorang kepala desa yang seharusnya memimpin membangun desa justru terlibat judi online dengan menggunakan uang dana desa yang mencapai hampir Rp1 miliar. Muhammad Suhendri ditahan Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah atas tindakan pidana korupsi pengelolaan dana desa. Kepala Desa Jati Makmur, Kecamatan Songgom, Brebes, menyelewengkan pengelolaan keuangan dana desa hampir Rp1 miliar untuk judi online. Korupsi dilakukan tersangka sejak baru menjabat sebagai kepala desa tahun 2019 hingga tahun 2022. Berdasarkan pengakuan tersangka ini, bahwa hasil dari perbuatannya tersebut
adalah digunakan untuk judi online berupa slot dan juga berupa nomor Singapura. Kemudian selain itu juga digunakan untuk trading seperti itu. Dan ini dilakukan mulai tahun 2019 sampai 2022, berarti pada saat mulai pertama diangkat menjadi kepala desa. Uang yang digunakan tersangka sejatinya untuk bantuan langsung tunai, proyek padat karya, dana penyertaan modal BUMDes, hingga dana desa untuk pembangunan di Desa Jati Makmur. Akibat perbuatannya, tersangka terancam penjara maksimal 20 tahun dan denda 50 juta hingga 1 miliar rupiah. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Untuk yang masih suka main judi online, sudah tobat ya, mumpung belum terlambat. Bapak, ibu, kakak, adik, kita semuanya harus saling mengingatkan kalau ada anggota keluarga yang ikut-ikutan main judi online. Sekali lagi, tobat. Ingat pemirsa, kejahatan mengintai di sekitar Anda, jadi selalu waspada. Saya Jeng Misti. Terima kasih. Sampai jumpa. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat